Kita ke kabar selanjutnya, aksi unjuk rasa yang menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo berlangsung ricuh. Situasi unjuk rasa yang awalnya berlangsung lancar berubah menjadi ricuh. Bahkan pengunjuk rasa yang emosi merusak beberapa fasilitas umum dan membakar sebuah mobil milik Polres Grobogan. Ketegangan bermula saat massa melemparkan air mineral kemasan ke arah kantor Bupati Pati. Aksi itu pun dibalas tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian dengan tujuan untuk menghalau massa aksi tersebut. Sementara itu pemirsa, Bupati Pati Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sudewo menolak mundur dengan alasan dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Bupati Pati Sudewo mendapat lemparan dari para demonstran saat Sudewo hendak menemui mereka. Ketika Sudewo baru mengucapkan beberapa patah kata dari atas mobil rantis, ia malah disambut lemparan berbagai benda seperti botol air mineral hingga sandal. Melihat kondisi tersebut, anggota keamanan langsung melindungi Bupati Pati dengan tameng hingga mengevakuasinya menggunakan kendaraan rantis. Di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya tadi sempat mencoba menemui massa, tapi kemudian terjadi kericuan. Gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan. Tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Ya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar. Gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Sementara itu, usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati yang berakhir ricuh, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggeruduk kantor DPRD Pati. Mereka mendesak DPRD Pati untuk menggelar rapat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Setelah mendapat desakan dari massa, DPRD Pati Jawa Tengah akhirnya menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Salah satu yang mengusulkan hak angket pemakzulan adalah fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan partai dari Sudewo. Bagaimana situasi terkini pasca unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah? Sudah ada rekan kami Budi Zulkifli di lokasi. Budi, bagaimana kondisi terkini pasca unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah kemarin?
Ya, saat ini kondisi tentu saja sudah kondusif di Pati. Aksi unjuk rasa sudah tidak terlihat lagi yang seperti yang kemarin digelar di kawasan alun-alun, tepatnya di depan kantor Bupati Pati. Namun saat ini yang sementara berlangsung adalah pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati yang membahas tuntutan warga terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Saat ini pansus sementara menggelar rapat dengan menghadirkan para saksi ahli, dan untuk mengetahui bagaimana jalannya rapat pansus DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Pati, saat ini sudah ada bersama saya Wakil Ketua Pansus Bapak Joni Kurnianto. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang pemirsa. Pak Joni, hari ini rapat sementara. Agendanya apa Pak? Ini rapat yang kedua kali, jadi agenda kita adalah ketemu dengan tim ahli yang dari akademisi ya, namanya Pak Junaidi, Wakil Rektor dari USM Semarang, Universitas Semarang. Ya. Pak, ini kan tuntutannya kalau saya lihat lumayan berat ya, pemakzulan Bupati Pati. Ya. Temuan-temuan seperti apa Pak dari laporan awal yang dilakukan warga kepada Pansus? Jadi yang tuntutan awal dari para pendemo kemarin ada 22 tuntutan, dan kami rangkum dan kami data, jadi total menjadi 12 tuntutan yang ada. Jadi kita rangkum, kita ringkas 12 tuntutan yang bisa masuk. 12 tuntutan ini apa saja poin-poinnya Pak, yang menurut Bapak dari 22 itu jadi 12, ini apa sebenarnya Pak? Jadi adalah tentang ini ya, jadi yang jelas itu Bupati ini melanggar sumpah janjinya, intinya itu ya, sumpah janjinya pada saat pelantikan kemarin, dan juga di situ ada masalah kewenangan, menyalahgunakan kewenangan jabatannya ya, dalam artian mutasi jabatan. Jadi kemudian ada juga masalah penentuan direktur rumah sakit itu yang sudah mendapat teguran BKN yang ketiga kali, itu belum direspon. Kemudian juga ada masalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati yang kita DPRD pun kadang-kadang juga sampai tidak tahu, berubah-berubah. Ya, bahkan yang betulnya katanya efisiensi tapi kenyataannya dibangun. Ada perubahan pembangunan. Padahal barusan 2 tahun yang lalu diperbaiki. Ya, kenaikan PBB ini katanya DPR tidak dilibatkan atau gimana? Ya, untuk kenaikan PBB menjadi 250%, itu kami dari DPRD sama sekali tidak dilibatkan, tidak diajak bicara sama sekali. Dari 12 poin yang menjadi fokus dari 22 yang masuk, 12 poin mengerucut, seberapa besar kalau Bapak lihat ini 12 poin ini bisa disebut sebagai pelanggaran berat yang mengarah ke pemakzulan Bupati Pak? Nah, untuk menilai berat atau tidaknya ini kami belum bisa bicara, tapi insya Allah lah poin-poin ini bisa menjadi suatu data utama kami. Tapi kami belum bisa memberikan kepastian itu benar atau salah, atau itu memang harus hati-hati karena data harus kita ambil sebanyak mungkin detail, sehingga nanti pada saat kami laporkan ke pimpinan DPRD kami untuk dikirimkan ke MA itu sudah betul-betul matang dan baik gitu Pak. Dari pembahasan pansus ini diperkirakan estimasinya berapa lama? Kami melihat warga menunggu ya, menahan diri untuk tidak aksi karena menunggu hasil dari pansus ini. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Kalau di tatip hak angket itu bisa sampai maksimal 2 minggu atau 2 bulan atau 60 hari. Tetapi kami berharap secepat mungkin. Jadi kami ini insya Allah kami maraton 24 jam pun kami akan rapat saya malam pun kami siap. Jadi kami ingin memenuhi keinginan masyarakat supaya hak angket DPRD ini bekerja maksimal dan cepat, gitu Pak. Tahapannya seperti apa Pak? Dari rapat di sini nanti akan menuju kemana dan endingnya bagaimana Pak kira-kira? Jadi rapat di sini kami pertama adalah mengumpulkan data, mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian ketiga adalah memanggil yang menjadi untuk bahan-bahan untuk penguat bukti kami. Kemudian terakhir, begitu sudah komplit semua, nanti kita simpulkan di rapat pansus hak angket maksimal, kemudian kita berikan jawabannya kepada pimpinan DPRD, Pak Ketua DPRD yang nanti akan dilaporkan ke MA. Yang terakhir Pak Joni, masyarakat menunggu ya, mereka menahan diri tidak melakukan aksi lagi karena menunggu pansus. Ada himbauan dari pihak pansus kepada masyarakat Pati Pak? Jadi kami ingin pansus hak angket DPRD Pati ini kayak betul-betul transparan. Jadi jangan ragukan kami, kalau perlu
teman-teman pendemo bisa datang, ikut hadir. Teman-teman media semuanya bisa ikut hadir. Nanti kita bisa di live kan, streaming silahkan. Ya, yang penting jaga marwah martabat kami Pansus Hak Angket DPRD Pati, karena kita menjadi pantauan seluruh Indonesia, kita menjadi mercusuar istilahnya untuk masalah ini di Indonesia. Ayo kawal kami dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat kita demo yang ricuh, jangan, tapi ayo kawal kami, lihat kami, dan maksimalkan kerja kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni Kurnianto, Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, atas wawancaranya siang ini bersama TV One. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR Kabupaten Pati, Jawa Tengah terkait dengan agenda dari pansus yang sementara berlangsung. Rapat masih berlangsung, kami nantinya tentunya akan mengabarkan perkembangan terbaru, apa hasil-hasil yang sudah dicapai dalam rapat yang digelar pansus di kantor DPRD Kabupaten Pati ini. Kita kembali ke Jakarta. Ya baik, terima kasih rekan Budi Zulkifli dari Pati, Jawa Tengah.